Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial hari ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai pemanfaatan lingkungan yang bertanggung jawab untuk mengatasi perubahan iklim. Untuk memahaminya, mari kita sama-sama menyimak materi pada kali ini. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu untuk menganalisis hubungan antara pengaruh kondisi sumber daya alam, konektivitas antar ruang, dan juga dampaknya terhadap perubahan iklim. Adapun juga alur tujuan pembelajaran pada materi hari ini, yang pertama itu memecahkan masalah untuk mengatasi efek gas rumah kaca, dan yang kedua itu untuk menemukan sumber daya tambang yang tidak dapat diperbarui. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai memecahkan masalah untuk mengatasi efek gas rumah kaca. Populasi manusia yang makin bertambah itu menyebabkan konsumsi terhadap sumber daya alam seperti bahan makanan dan juga energi itu makin bertambah. Hal ini itu mempengaruhi tingkat eksploitasi terhadap sumber daya alam dan juga mengalami peningkatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dengan menggunakan prinsip maksimalisasi dan juga mengabaikan pelestarian lingkungan itu dapat menyebabkan pencemaran dan juga kerusakan lingkungan. Dampaknya ialah terjadi perubahan potensi sumber daya alam yang makin mengalami penurunan. Oleh karena itu, kegiatan pemanfaatan lingkungan harus memperhatikan kelestarian lingkungan agar dampak negatifnya dapat diminimalisir dan juga potensi sumber daya alam tetap lestari. Salah satu cara yang mampu menjawab ketergantungan antara ekonomi dan juga lingkungan serta dampak negatif akibat aktivitas ekonomi terhadap perubahan iklim dan juga pemanasan global ialah green economy ataupun ekonomi hijau. Sebelum masuk ke slide selanjutnya, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu green economy atau ekonomi hijau? Nah, ekonomi hijau adalah kegiatan perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kesetaraan dalam masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan alam. Selain itu, tujuan ekonomi hijau juga dapat dicapai dengan menjaga kelestarian sumber daya alam, mengurangi emisi karbon, menyaring limbah, dan juga menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Nah, dari tujuan ekonomi hijau tadi, apakah teman-teman sudah menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dalam kegiatan sehari-hari? Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu mengenai menemukan sumber daya tambang yang tidak dapat diperbarui. Lingkungan hidup yang lestari, bersih, dan juga sehat itu menjadi tujuan pembangunan karena itu merupakan kebutuhan dan juga hak dasar bagi setiap manusia. Pemanfaatan lingkungan secara berkelanjutan itu juga menjadi sarana untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Hal itu untuk mengantisipasi tekanan-tekanan terhadap kualitas lingkungan yang mengancam swasembada pangan, distribusi pendapatan, dan juga pertumbuhan ekonomi. Salah satu konsep ekonomi hijau dalam pembangunan ekonomi Indonesia yaitu pemanfaatan energi bersih atau energi terbarukan. Ekonomi hijau atau ekonomi bersih itu merupakan gagasan ekonomi yang memproduksi barang dan juga jasa yang memberikan manfaat bagi lingkungan. Pemanfaatan energi terbarukan itu dapat dilakukan karena Indonesia dianugerahi sumber energi bersih yang sangat melimpah. Letak Indonesia yang berada tepat pada garis khatulistiwa itu dapat menjadi lokasi yang sangat tepat untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya atau biasa disebut PLTS. Energi bersih ini menjadi pilihan di tengah keterbatasan energi berbahan fosil. Secara tertulis, Indonesia telah menganut konsep pembangunan berkelanjutan. Hal ini termuat dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,
serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oke teman-teman, itulah hasil pemaparan materi kita pada hari ini mengenai pemanfaatan lingkungan yang bertanggung jawab untuk mengatasi perubahan iklim. Semoga dengan adanya materi ini, itu dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan juga dapat menerapkannya dalam sehari-hari. Sampai jumpa, sampai bertemu di materi selanjutnya.